Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima cuplikan ceramah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Sayyadi Arifin Ilham sebelum beliau berpulang ke Makkah. Selama manusia hidup di dunia tidak luput dari perbuatan khilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Lebih lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sampai-sampai perbuatan dosa yang kecil hingga perbuatan dosa yang cukup dianggap besar pun bisa saja dialami oleh manusia. Sehubungan dengan ceramah yang akan ditayangkan ini, marilah kita bersama-sama menyimak isi ayat Quran diantaranya sebagai berikut. Quran Surah Baqarah ayat 54, Surah An-Nisa ayat 17 dan 18, Surah Al-Maidah ayat 29, serta Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Marilah bersama-sama terlebih dahulu kita ikuti cuplikan daripada Surah Al-Baqarah ayat 54. Selamat menyimak dan mendengarkan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang." An-Nisa ayat 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang terima Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat 18. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang," dan tidak boleh terima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang
mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Al-Maidah ayat 39. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah akan menerima tobat seseorang yang menyatakan dalam Quran surat Taubah ayat 104. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kemudian hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan menerima tobat hamba selama napasnya belum di tenggorokan. Allah menegaskan bahwa tetap terbuka menerima tobat hamba-hambanya selagi belum menghadapi syaratul maut. Kita ikuti ringkasan cuplikan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Arifin almarhum waktu masih berada di tengah-tengah kita dengan suara beliau yang sangat khas dan tidak pernah dilupakan. Allah Jalla Jalaluh merintahkan pada kita untuk segera bertobat kepadanya. Tidak ada karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita saat hidup kecuali kesempatan bertobat. Idza aballahu 'abdan a'tallah halawat at-taubah. Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diberi kesempatan bertobat kepadanya.
Surah An-Nur ayat 31, simaklah dengan iman wahai hamba Allah yang masih hidup, yang masih punya harapan, yang tidak ingin peristiwa ini terjadi lagi. Tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah. Semua, niscaya kalian akan meraih kemenangan dunia akhirat. Dan sungguh-sungguhlah taat kepada Allah sebagai bukti taubat kita kepadanya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahagia sekali kita mendengar firman Allah karena kita masih hidup. Mereka yang bertaubat, kemudian mereka sungguh-sungguh beriman, kemudian mereka sungguh-sungguh beramal saleh, maka Allah ganti musibah dengan rahmat. Orang-orang beriman senantiasa minta ampun kepada Allah, bukan hanya karena khilafnya yang banyak, tapi juga karena ia semakin mendekat kepada Allah. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Hei orang-orang yang senang mendekat kepada Allah, orang bertakwa, ahli ibadah, ahli zikir, jangan kalian merasa paling suci, karena kami tahu siapa kalian sebenarnya. Tidak ada hak kita memvonis siapapun yang masih hidup, sehebat apapun kezalimannya, sebanyak apapun maksiatnya, dia masih hidup, dia masih punya peluang hidayah Allah. Sebaliknya, sealim kaya apapun seseorang, selama hidup dia punya peluang menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah membuat Allah cinta kepada kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai para pemimpin kami, wahai rakyat negeri kami Indonesia tercinta ini, dengarkan baik-baik kalam Allah, dengarkan dengan hati nurani kalian, dengarkan dengan iman kalian, dengarkan wahai orang-orang yang ingin selamat di akhirat nanti. Hai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiat, yang sudah keterlaluan kezalimannya kepada aku dan makhlukku, janganlah mereka putus asa mohon rahmatku. Sesungguhnya aku Allah Tuhan yang menciptakan mereka, yang menentukan nikmat musibah pada mereka, yang menentukan hidup mati mereka. Aku Maha Pengampun. Aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbana, langit bumi ini di tanganmu, semua tunduk dalam iradah kudrahmu. Kami pun saat ini masih menghelakkan napas karena izinmu. Kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Dari mulai kami melakukan dosa, dosa besar, dosa kecil yang tidak terhingga, dosa terang-terangan yang kami lakukan dengan bangga, apalagi dosa-dosa yang kami sembunyikan dengan rapi yang sebenarnya dalam pengetahuan-Mu. Alangkah durjananya kami melakukan maksiat dalam tatapan-Mu, sehingga Engkau bertanya kepada kami, ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rabbaka kalla
hai manusia, apa yang menyebabkan engkau durhaka kepadaku? Aku yang menciptakanmu, aku yang beri nikmat kepadamu, tapi mengapa engkau terus berbuat maksiat dengan nikmat-nikmatku kepadaku? Kalla, jangan begitu manusia. Ya Allah, kami sadar peringatanmu mengajak kami untuk bertaubat. Ampuni kami ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan kami engkau azab lagi karena kesalahan kami, karena dosa yang telah kami perbuat. Cukup ya Allah, cukup. Sadarkan pemimpin kami untuk menjadi pemimpin yang takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu. Tidak ada lagi rakyat yang dizalimi, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi sogok menyogok, tidak ada lagi pendukung kebatilan, tidak ada lagi pengikut kemungkaran ya Allah, tidak ada lagi rakyat yang maksiat ya Allah. Engkau berjanji dalam firman-Mu dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun. Dengarkan hai hamba-hamba Allah yang beriman, dengarkan hai penduduk negeri Indonesia yang telah diuji oleh Allah berbagai macam peringatan. Dan seandainya penduduk negeri benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah, dengarkan janji Allah. Janji Allah pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Allahu Akbar. Kami rindu itu ya Allah. Ampuni kami, beri kami kesempatan memperbaiki diri kami, keluarga kami, negeri kami. Ampuni kami ya Allah, karena tidak mempedulikan negeri ini, rakyat ini. Kami terlalu banyak sumpah palsu ya Allah. Kami terlalu banyak menjual sumpah ya Allah. Ampuni kami, beri kami kesempatan ya Allah. Jangan kau uji kami di luar batas kemampuan kami. Ampuni semua saudara-saudara kami yang telah Engkau wafatkan melalui ujian-Mu. Saudara-saudara kami di Padang, saudara-saudara kami dimanapun ya Allah. Jadikan kuburan mereka raudhah min riyadhil jannah. Jadikan keluarga yang masih hidup, saudara-saudara kami yang masih hidup, kekuatan iman, keikhlasan, kesabaran, husnuzon, baik sangka atas takdir-Mu. Kau angkat derajat, lalu Kau janji bila hamba-Mu sabar, Kau akan berikan rahmat kepada mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 157, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmat. Kabarkan berita gembira bagi hambaku yang sabar dari ujianku. Untuk mereka rahmatku, aku kagum kepadanya. Aku datangkan musibah, tapi mereka sabar dengan musibah yang aku datangkan. Aku cinta dengan hambaku itu. Aku rahmati mereka. Rahmati saudara kami di Padang, dimanapun penjuru negeri ini yang Kau uji ya Allah. Selamatkan pula saudara-saudara kami di Gaza, Palestina, di Afgan, di Irak, di Kashmir, Rohingya, Myanmar, Fatani, Thailand, Moro, Filipina. Seluruhnya selamatkan ya Allah. Berkahi dari sisa umur yang masih Kau sisakan untuk kami, negeri kami. Bimbing kami untuk bertobat sungguh-sungguh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah doa ini kita akan lanjutkan Ahad besok 4 Oktober